your perfect love. Your life's an anthem for all to sing. Surrender not to all suffering. Jesus, you gave your life. The truth that heals all the wounded hearts. No brokenness, no wrongs can prevail. You are the reason I am alive to proclaim this forever. You are the way, you are the truth, you are the light, you're my salvation, all of my being, a sacrifice, my heart and soul to worship you, my Lord. The truth that heals all the wounded heart. No brokenness, no wrongs can prevail. You are the reason I am alive to proclaim this forever. You are the way, you are the truth, you are the light, you're my salvation, all of my being, a sacrifice, my heart and soul to worship you. You are the way, you are the light, you're my salvation, all of my being, a sacrifice, my heart and soul to worship you, my You are the worthy one. I give you all my praise, all glory and majesty forever. For you are powerful. All glory goes to you forever and ever. You are the worthy one.
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Dan saya sendiri yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan untuk setiap kita. Namun sebelum saya melakukan hal demikian, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan saya yang akan pimpin kita. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar saja lagi kami akan belajar daripada sabda firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau sendiri turun ke atas kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan buat setiap pribadi yang menonton pada pagi ini. Roh Kudus berkaryalah. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, kita masih lagi di dalam waktu pandemik. Bermula dari PKP hingga ke PKPP, banyak yang telah terjadi di sekitar kita. Tapi yang paling nyata ialah kematian beratus ribu orang di seluruh dunia. Yang kedua, kejatuhan ekonomi dengan sangat teruk. Dan yang ketiga, orang ramai mula hilang pekerjaan, mula hilang pemilikan mereka, mula hilang sumber pendapatan. Dan ini telah mencetuskan rasa cemas, ini telah mencetuskan rasa bimbang, ini telah mencetuskan banyak pergumulan, persengketaan, konflik di sekitar kita. Nah, pagi ini saya ingin berbicara tentang restorasi Allah di dalam kehidupan kita. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang pernah melalui kehidupan atau waktu sukar, yaitu Ayub. Dan pada pagi ini kita akan belajar daripada kisahnya. Mari jemaat Tuhan, kita buka Alkitab masing-masing. Kita lihat Ayub pasal 1 ayat 1, ayat 12, dan seterusnya. Kita beralih kepada pasal yang ke-42 ayat 10. Saya akan membacakan firman Tuhan itu untuk kita, dan pembacaan saya ini di dalam Alkitab versi Borneo. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keldai betina, dan budak-budak, yaitu hamba, dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulur tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10 di pasal yang ke-42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya dahulu. Nah, jemaat Tuhan, itu adalah pembacaan kita pada pagi ini. Dan pagi ini kita akan belajar tentang kepribadian Ayub sesuai firman Tuhan yang telah kita baca. Ayub, jemaat Tuhan yang saya kasihi, adalah seorang yang sangat saleh dan jujur kalau menurut terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam terjemahan Alkitab versi Borneo mengatakan bahwa dia seorang yang tak bercela, tulus dan takut akan Tuhan. Di dalam kitab di Perjanjian Lama, hanya Ayub yang dipuji Allah sebagai seorang yang saleh dan jujur.
Ayub memiliki 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ayub juga mempunyai seorang istri. Dia memiliki 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keldai betina, dan ramai hamba. Pada waktu dulu, sekiranya kita memiliki semua yang seperti disebutkan ada pada Ayub tadi, kita merupakan jutawan pada waktu dulu. Kita merupakan golongan bangsawan pada waktu dulu. Ante kita bisi utai ti disebut Pak Ayubnya tadi. Nah, dia juga digambarkan sebagai seorang bapa yang baik karena mempersembahkan korban demi anak-anaknya bagi menutup kesalahan mereka kepada Allah. Jemaat Tuhan, apakah maksud itu? Waktu dulu-dulu di perjanjian lama, sebelum ada Yesus Kristus yang datang untuk mati di atas kayu salib bagi saya dan kamu, di perjanjian lama dulu, sekiranya Anda berdosa, Anda perlu mengorbankan sesuatu untuk melupuskan dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan. Namun berbeza di dalam kisah Ayub. Dia adalah seorang bapa yang penyayang. Dan dia adalah seorang bapa yang baik. Dikala anaknya berpesta pora, dikala anaknya bersukaria, pikiran Ayub sentiasa takut akan Allah. Dia berpikir bahwa jangan-jangan ada anakku yang membuat pelanggaran di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Maka itu aku harus mengambil korban dan mengorbankannya supaya mereka mendapat pengampunan daripada Allah, supaya murka Allah itu berkurangan. Maka itu kita dapat lihat Ayub ini seorang bapa yang baik dan penyayang. Walaupun demikian, Ayub manusia biasa. Selagi kita hidup di muka bumi ini, tidak dinafikan waktu sukar itu pasti ada. Tidak ada jaminan bahwa selagi kita hidup di dunia ini, keadaan akan baik-baik saja. Itu semua tipu. Selagi kita hidup di bumi yang nyata ini, pasti ada naik dan turunnya di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam kehidupan Ayub, walaupun dia seorang yang saleh dan jujur. Walaupun sebelum ini Tuhan menjaganya, melindunginya, memberkatinya. Tetapi sampai juga pada satu waktu Ayub harus melalui pencubaan. Ayub harus melalui saat penderitaan. Dan di dalam kisah yang sudah kita baca tadi, Ayub kehilangan semua ternakan dan hambanya akibat daripada serangan orang Syeba. Disambar api oleh yang turun dari langit dan diserbu oleh orang Kasdim. Bukan itu saja, Ayub kehilangan semua anak-anaknya akibat dihempap rumah yang dilanda oleh angin badai yang sangat besar. Nah, setelah kehilangan ternakan, kehilangan hambanya, kehilangan anaknya, ada satu lagi peristiwa yang menimpa Ayub, yaitu dia mendapat barah bisul di seluruh badannya. Bukan di satu tempat, tapi di seluruh badannya. Kalau kita ada bisul di belakang sini, duduk pun sakit. Kalau ada bisul di sini, baring pun sakit. Kalau ada bisul di sini, bergerak pun susah. Bayangkan Ayub, di seluruh badannya ada bisul. Dan oleh karena situasi yang melanda dirinya, istri Ayub mulai memperolok-oloknya. Istri Ayub mulai menyindir dia. Di manakah Allahmu? Apakah kau masih menyembah Allahmu? Namun Ayub berdiam diri. Dia tidak meresponi provokasi oleh istrinya itu. Karena dia tahu bahwa Allah masih berkuasa di atas segalanya.
Nah, cerita tentang Ayub ini sampai ke wilayah lain. Didengar oleh ramai orang termasuk 3 sahabatnya, yaitu Elifas, orang teman, Bildad, orang Sua, dan Zofar, orang Nama. Mereka datang untuk melihat kondisi teman mereka ini. Dan apabila mereka melihat dia, mereka menangis. Karena mereka sedih melihat kondisi ataupun melihat situasi kawan mereka ini. Mereka mengoyakkan baju masing-masing. Karena mereka ingin merasakan kesakitan yang sama, penderitaan yang sama yang sedang dilalui oleh teman mereka ini, yaitu Ayub. Dan mereka menghemburkan debu ke atas kepala. Mereka duduk bersama Ayub selama 7 hari dan 7 malam tanpa berkata apa-apa pun. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kamu ke sekolah teologi dan kalau kamu ingin menjadi seorang counselor, kamu akan melalui 2 jenis subjek yang akan diajar di situ, yaitu basic counseling dan specialized area counseling yang saya sendiri sudah lalui. Dan salah satu petikan untuk dikaji oleh para counselor atau para hamba Tuhan dalam aspek counseling ialah petikan ini tentang 3 orang rakan Ayub yang datang bertemu dengannya. Hari ini tidak kira pastor kah, church leader kah, youth leader kah, siapa-siapa saja, kalau mereka dipanggil counseling, mereka datang terus mau cakap. Tetapi basic principle counseling adalah mendengar. Itu yang pertama. Sit down and listen. Exactly the same thing utai ti sama digagak oleh teman-teman Ayub tu. Sidak datai bertemu ngau Ayub, sidak nadai mayuh Jakub, sidak duduk ngau ya 7 hari 7 malam. Baru Ayub buka mulut. You know why? Your presence mean everything to those who are in troubles. Kehadiran kita di dalam kehidupan mereka yang sedang bermasalah sangat bermakna. Maka itu dalam prinsipal counseling kita seharusnya datang untuk mendengar, bukan untuk memberi pendapat. Itu langkah yang keempat, kelima. Tapi langkah pertama adalah untuk mendengar. Sama seperti apa yang teman Ayub katakan atau lakukan. Nah, apabila berlalu hari yang ke-7, baru teman-temannya mulai memberi nasihat kepadanya, kepada Ayub. Mereka mulai memerungkai perspektif demi perspektif mengapa hal ini terjadi kepada dirinya. Nah, kita punya ramai teman, kita punya ramai kawan. Ketika kita di dalam masalah, setiap orang akan datang cuba untuk memberi jawaban atau perspektif. Maka itu kita harus berhati-hati mendengar. Karena tidak semua yang dikatakan itu betul, tidak semua yang disampaikan itu benar. Walaupun ianya kedengaran sangat logik. Nah, namun di dalam ketiga orang teman Ayub ini, ada satu yang pintar dan ada satu yang memberi nasihat yang baik dan berguna, yaitu Elihu. Nanti kita akan lihat perbezaan mereka. Nah, apakah kesilapan Ayub? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada waktu dia menderita ini, apakah kesilapan Ayub? Tadi dia disebut sebagai seorang yang saleh dan jujur. Mana mungkin dia punya kesilapan? Ada jemaat Tuhan. Apabila tekanan demi tekanan terjadi di dalam kehidupan seseorang itu, apabila penindasan demi penindasan terjadi dalam kehidupan seseorang itu, apabila penderitaan terus berpanjangan di dalam kehidupan seseorang itu, ia akan menggoyah iman seseorang itu. Ia akan membuat seseorang itu terbantut, terdesak. Dan disinilah kesilapan itu akan terjadi. Nah, kesilapan Ayub ialah di dalam penderitaannya Ayub menuduh Tuhan bertindak tidak adil. Itu ada tertulis dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat 22 hingga 24.
Dia juga membenarkan dirinya dan bukan membenarkan Allah. Itu tertulis dalam Ayub pasal yang ke-32 ayat 2. Dia juga menuduh Allah menindas dirinya. Ayub pasal 34 ayat 5. Dan dia juga mulai mempersoalkan kesetiaannya kepada Allah. Ayub 35 ayat 3. Dan akhir sekali dia meragui hikmah Allah. Ayub 38 dan Ayub 42 ayat 3. Inilah kesilapan Ayub. Daripada seorang yang saleh dan jujur, daripada seorang yang tidak bercacat celah dan takut kepada Allah. Oleh kerana tekanan di dalam kehidupannya semakin hebat, akhirnya orang yang terbaik, yang hampir-hampir sempurna, juga melakukan kesilapan. Ayub adalah contoh yang sangat nyata. Maka itu kalau kamu lihat ada pastor, ada reverend, ada elders yang bikin kesilapan, mereka manusia biasa. Sedangkan Ayub yang dipuji Allah pun melakukan kesilapan. Dan inilah part yang paling penting. Kemudian Allah merestorasi kan kehidupan Ayub. Yang pertama sekali Ayub mendapat pengampunan daripada Allah. Walaupun dia telah melakukan kesilapan itu, Allah tetap memaafkannya. Yang kedua, Allah memberkati pemilikannya 2 kali lipat. Yang ketiga, dia dikurniakan 7 anak lelaki, 3 anak perempuan, dan 3 anak perempuan Ayub ini yang tercantik di negeri itu. Bayangkan kamu sebagai ibu bapa, kamu ada anak yang tercantik di negeri itu. Ianya satu kebanggaan. Betul? Nah, Ayub sendiri hidup 140 tahun dari waktu pemulihan itu. Selepas dia berdamai dengan Allah, selepas dia dipulihkan, hikayat hidupnya, waktu hidupnya diperpanjangkan sehingga 140 tahun lamanya. Dan akhir sekali Ayub berpeluang melihat 4 generasi. Kita manusia pada hari ini habis-habis pun kita dapat melihat, kalau diberkati Tuhan umur panjang, habis-habis pun dapat melihat anak kita, cucu kita, cicit kita. Betul? 3 generasi. Yang kira generasi kita. Oke, 3 generasi. Anak kita, cucu kita, cicit kita. Tapi Ayub lain. Dia di belakang cicit. Saya tidak tahu macam mana mau menggambarkan ayat itu. Tapi Ayub berpeluang untuk melihat 4 generasi seterusnya. Akibat daripada pengampunan dan kemurahan Allah dalam kehidupannya. Nah, seterusnya, apa yang dapat kita lihat tentang Ayub di sini? Apa yang dapat kita pelajari? Nah, pada waktu aman dan tenang, Ayub seorang bapa yang baik dan penyayang. Dia juga merupakan seorang pribadi yang saleh dan jujur di hadapan Allah. Namun apabila waktu sukar datang, yaitu bila Ayub mulai kehilangan semua pemilikannya, serta bila tubuhnya dijangkiti parah bisul, yaitu kanser. Hari ini parah bisul itu diterjemahkan dalam bahasa sains, ia dikenali sebagai kanser, ataupun dalam bahasa barat ia dikenali sebagai kanser. Nah, perlahan dia mulai menentang Allah. Namun hal terpenting yang harus kita ingat ialah Allah lah yang membenarkan iblis untuk mencuba iman, kesalehan dan kejujuran Ayub, dan itu ada tertulis di pasal yang pertama dan yang kedua. Hanya pada waktu sukar iman kita akan teruji dan terukur. Hanya pada waktu sukar kita akan tahu kepada siapa fokus dan kesetiaan kita yang sebenar. Kita sebagai manusia, setiap kali penderitaan itu datang, kita akan dicoba sehabis-habisan. Di dalam hal ini kesabaran itu sangat penting. Di dalam hal ini fokus kita itu sangat penting. Di manakah fokus kita yang sebenar? Dan di dalam waktu sukar, support ataupun dokongan itu sangat penting. Nah, apa yang dapat kita pelajari ya
daripada teman-teman Ayub. Nah, Elifas, Bildad, dan Zofar, nasihat atau asumsi mereka kurang tepat, terutama sekali bila mereka berkata bahwa Tuhan membiarkan orang menderita karena kesalahan mereka. This is bad theology. Maka itu saya selalu sebutkan teologi itu matters, teologi itu penting. Teman-teman Ayub 3 orang ini baru saja mengajar teologi yang tidak betul, yang tidak sehat, yaitu dengan mengatakan bahwa orang menderita karena kesalahan mereka dan Tuhan sengaja membiarkan hal itu. Nah, lalu mereka mendorong Ayub untuk mengakui kesalahannya dan bertobat supaya Allah memberkati dia lagi. Allah kemudian yang mengutuk Elifas, Bildad, dan Zofar dan berkata, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku." Again, I say, when you preach bad theology, God is not happy. Ini bukti dia. Allah murka kepada 3 orang sahabat Ayub karena memberitakan hal yang tidak benar tentang Allah. Namun, perhatikan sahabat Ayub yang satu itu, Elihu. Dia bercakap tentang kebesaran, keagungan, kedaulatan, keadilan, dan kekuasaan Allah. Elihu tidak terburu-buru memberi nasihat. Dia menilai situasi dan sentiasa merujuk kepada Allah. Perhatikan, Allah tidak murka atau mengutuk Elihu karena apa yang dibicarakannya adalah benar. You see? Nah, apa yang kita dapat pelajari tentang Allah dalam kisah Ayub pula? Kita dapat lihat bahwa Allah berkuasa atas kehidupan. Tercatat di dalam Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 21. Yang kedua, Allah berkuasa atas nyawa. Itu ada tertulis di dalam Ayub pasal 2 ayat 6. Yang ketiga, Allah berkuasa ke atas kuasa gelap atau iblis. Itu ada tercatat di dalam Ayub pasal 1 ayat 12 dan Ayub pasal 2 ayat 6. Yang keempat, Allah mampu hadir di mana-mana. Itu kita dapat lihat di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 dan Ayub pasal yang ke-40 ayat 6. Dan yang terakhir sekali, Allah mampu memulihkan situasi dan melipat gandakan pemilikan. Itu kalau kita lihat dalam ayat terakhir pembacaan kita pada awal tadi, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, apa kesimpulan kita pada pagi ini? Pertama, kita harus tahu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang telah dilayakkan olehnya menjadi anak-anak Allah, kita harus ingat bahwa kita sentiasa berada dalam pelindungan, pemeliharaan, dan kemurahan Allah. Yang kedua, kita harus percaya. Kita harus ingat bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Dan di dalam kisah Ayub tadi, kita dapat melihat ketiga perkara ini dengan sangat jelas. Dan yang akhir sekali, lakukan. Jangan mudah goyah, sekalipun keadaan di sekitar kita tidak nyaman, tidak menurut kehendak kita, atau tidak berpihak kepada kita. Namun, datang kepada Tuhan di dalam doa, renungkan firman-Nya. Peroleh hikmat dan damai daripada Allah dalam menghadapi kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, this is a real world that we are living in. Ini adalah dunia nyata di mana kita sedang hidup. Waktu sukar ada di kiri dan di kanan kita. Pencobaan ada di depan dan di belakang kita. Selagi-lagi kita masih ada di dunia ini, keadaannya tidak pasti. Tetapi apa yang pasti, Tuhan ada berserta dengan kita. Amin. Immanuel. Allah berserta dengan kita. Saya tidak tahu kamu, tapi saya di dalam kehidupan saya punya pergumulan saya sendiri, saya punya kesusahan saya sendiri yang tidak saya ceritakan kepada kamu. Tetapi apabila saya melalui waktu-waktu sukar itu, ada satu perkataan pendek yang keluar di pikiran dan di hati saya, jemaat Tuhan yang saya kasihi.
A very short word. Satu perkataan pendek saja. Immanuel. Saya ulang lagi. Immanuel. Kita boleh sebut Immanuel, Immanuel di mana-mana kita pergi. Dalam gereja kita boleh sebut, dalam WhatsApp group kita boleh sebut Immanuel. Tetapi aplikasikan perkataan itu ketika Anda di dalam kesusahan. The same thing that I do. Hal yang sama yang saya lakukan ketika saya sendiri melalui waktu-waktu sukar dalam kehidupan saya. Saya akan katakan Immanuel, saya akan peringatkan diri saya Immanuel. Bermaksud Allah beserta kita. Terima kasih karena telah bersama dengan saya. Saya berharap kalian semua berada dalam situasi yang baik-baik. Kalian semua terus bertumbuh dan matang di dalam iman dan pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Biar kami terus menjadi pelaku firman-Mu dan berkati semua yang sedang menonton. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Raban DM BPIF. Pagi itu kita akan ngadap bija Tuhan dalam pemakai, pemati, pengingat Tuhan. Nyalai aram semua kita belanja dia diri, dia hati, serumbi yang kita dimau Tuhan. Baca ribu kudus dan biak Injil Matthew bagi 26. Ayat 26 ayat 29. Ketok kebunyi ayat 26. Lebu tidak benar makai, Jesus mengambil roti merkat lalu pecah rotinya. Nyuap rotinya ngagai sidang murid dia lalu berjaku. Ambil 4 tu aku udahnya yang ambil mangkuk lalu lebu ya udah merit. Terima kasih ya nyuap ke mangkuknya ngagai sidang murid. Ya irup tu semua kita bantu darahku kena nanggam sempekat baru wala salang. Dituang orang mayu ke pengampun dosa. Aku madah ngada kita, aku nak dingirup lain untuk datang ngada maya, ngirup ya baru, nak kita dalam perintah apa ya aku. Nyalai aram semua kita belang ambil roti, kita pegai dulu. Kalau belang ambil roti, lo pegai dulu. Ayat 26, Jesus berjaku. Ambil tu empat kita tu tubuhku. Roti pemati pengingat Tuhan tu melambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah diperiksa di atas kergan. Tubuh ia pecah. Pakai roti tu ia mati jadi kepiring atas kergan. Hidup ke kita manusia ke dosa. Jadi harap semua kita belah makai roti mati pengingat Tuhannya. Dengan ketua ambil cawan air pemati pengingat Tuhan tu pegai dulu. Ayat 27 udahnya yang ambil mangkuk lalu lebuh yang udah merit terima kasih ya. Dia nyuak ke mangkuknya guys dan murid dia aku ya irup tu semua kita. Bentuk darahku kena nanggam sepekat baru walah salah dituang kuramayu ke pengampun dosa. Air cawan pemati pengingat Tuhan tu. Nyalambang darah Yesus dipancut dari tubuh atas kergang. Darah Yesus nyak menanggam sepekat baru antara kita yang walah salah. Darah Yesus nyak mengampun sepenuhi dosa kita. Haram kita semua belah ngirup hari air dalam cawan untuk mulai. Pejam ke mata semua kita dekat bersampi. Apa yang kami latara di serga kami berterima kasih mayuh kenuan dan hari itu hari Minggu kami boleh
ngadat mijanuan dalam pemakai pemati pengingat Tuhan tuh. Kami udah ngambil rutin, udah ngilo pada air, pengingat pemati nuan tuh Tuhan, karena kami ingat pemerintah nuan ke pemati nuan, kita udah nyadi dulu kerja pemati nuannya menghidup kami manusia ke berdosa, darah nuannya mih tersiwa dari atas kerugang mencuci ngampun dosa kami. Nyala Tuhan kami bersyukur apa kami boleh bekerja pengatau pagi itu. Kerja pun kami ngagak pengatau berumah kami pun. Kami nemu nuan bisa ngau kami Tuhan. Maka kami semampai ingat ke nuan. Ingat ke pemanahan nuan, pengelindung nuan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami dalam nama Tuhan Yesus kami sampai minta semua itu. Amin. Tuhan